Sebenarnya apakah benar tanpa kita berhutang, kita pada akhirnya tidak bisa memiliki apapun atau tidak bisa membeli barang-barang yang kita impikan? Nah, pada video kali ini saya akan coba untuk kembali mengaktualkan dengan beberapa data yang saya miliki karena saya tergelitik diakibatkan karena dua tulisan ya. Yang pertama adalah post dari teman saya, namanya adalah Mas Yosi ya, Mas Yosi Girsang, di mana beliau mendapatkan komen mungkin dari user yang memang bagian dari followernya Pak Yosi, mengatakan bahwa Pak, saya senang baca kisah dan pengalaman yang dibagikan lewat Instagram ya, karena Pak Yosi sering berbicara mengenai debt free community ya, artinya adalah bagaimana bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa hutang. Dan saya tahu betul bahwa Pak Yosi adalah salah satu orang yang memang sangat concern mengenai hutang, bahkan tidak mau berhutang sama sekali. Dan ternyata komennya adalah, tapi menurut saya hidup bebas hutang itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin untuk bisa dicapai dengan kondisi zaman sekarang. Kalau kita tidak hutang, kita tidak akan bisa membeli apa-apa. Ahli keuangan, perencana keuangan yang saya kenal rata-rata ya punya hutang. Oke, jadi ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang paham mengenai keuangan saja berhutang gitu. Dan Pak Yosi juga sebagai orang yang paham mengenai investasi dan keuangan, yang menggaungkan mengenai debt free community ini, dikatakan bahwa konsep ini tidak masuk akal dan tidak mungkin pada akhirnya. Nah, saya akan coba berbicara dengan perkenalan dari diri saya dulu, berbicara mengenai hutang ya. Kalau ditanyakan apakah pada hari ini Ryan punya hutang, jawabannya adalah kalau misalnya kepada bank, maka yang saya gunakan seperti kartu kredit memang saya gunakan setiap bulannya, tapi pada saat tagihan keluar maka saya selesaikan pembayarannya. Dan itu kenapa saya lakukan, karena bagi saya memanfaatkan berbagai macam jenis promonya. Kita tahu betul bahwa ada beberapa kartu kredit yang memberikan banyak promo menarik. Misalnya diberikan gratis untuk nonton di bioskop gitu ya, karena anak saya juga lagi senang sekali untuk nonton di bioskop gitu. Lalu yang kedua, ada beberapa promo-promo potongan ketika kita bisa pakai kartu kredit dengan nominal tertentu, karena cashbacknya itu lumayan besar gitu. Setelah dihitung misalnya adalah 0,5% gitu. 0,5% kalau dipakai dengan kondisi yang lancar dan sehat, maka kan kita jadi seperti didiskon 0,5% pada semua hal. Lalu juga mendapatkan lounge di bandara, mendapatkan free minuman dan lain sebagainya. Maka kenapa saya gunakan kartu kredit? Ya karena hal itu sebenarnya. Dan lebih lagi pula enak, karena saya kadang-kadang juga, kita kalau bayar tapi suka lupa. Dengan kita di kartu kredit, kadang-kadang kita jadi ada catatan yang jauh lebih terperinci. Bagian kita bisa melakukan alokasi, oh ternyata kita banyak begini gitu. Jadi ya seperti itu memang masih saya gunakan. Jadi kalau dibilang saya bebas 100% hutang, mungkin tidak. Tapi kalau hutang-hutang yang sifatnya jangka panjang, saya tidak miliki seperti itu. Nah, saya juga dari orang yang pertama banyak menggunakan hutang dengan metode high leverage ya. Apalagi bicara mengenai properti, kadang-kadang kita mendapatkan mindset yang sama bahwa bila kita tidak berhutang, maka kapan kita bisa punya propertinya, mungkin seperti itu. Nah, statement itu adalah statement yang mau saya counter sekarang. Statement itu adalah statement yang keliru, mungkin belajar dari guru yang salah gitu ya. Ya tentunya kita dari mana sih kita bisa memahami, mengerti mengenai keuangan? Apakah dari perkuliahan? Mungkin jawabannya ya kalau cuma mau teori. Tapi kemungkinan kita jadi orang bisa berinvestasi, bisa pakai uang, bisa berhutang, itu kemungkinan dari teman ataupun dari keluarga kita. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, ini juga yang kedua, dari seorang komedian ya. Saya suka sekali dengan materi-materi yang dibuat oleh Bedu. Dia mengaku bahwa dia bangkrut dan saldo ATM-nya hanya tinggal 50.000, dan dia membreakdown sedikit di sini
adalah apartemen, mobil, sekolah anak, uang bulanan, bayar asisten rumah tangga, dan sopir jadi satu asisten tinggal satu gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa apartemen mungkin yes or no menjadi bagus, mobil yes or no ya, sekolah anak udah pasti nggak bisa dilawan lah ya, uang bulanan ya mungkin adalah konsumsi sehari-hari kita. Jadi artinya mewakili bahwa kehidupan kita itu membutuhkan uang agar kita bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari yang paling basic adalah uang, misalnya adalah listrik, uang air, itu adalah kebutuhan yang menjadi pokok ya. Lalu juga mungkin uang transport ya. Lain daripada uang transport ya, uang transport ini bisa menjelma nih. Uang transport itu bisa menjelma menjadi kendaraan pribadi. Lalu juga bisa uang transport kalau kita menggunakan kendaraan umum. Nah, di bagian ini sebenarnya perlu suatu open-minded, kesadaran. Saya juga datang dari keluarga yang memang banyak menggunakan hutang. Jadi, bagi saya menggunakan kartu kredit bukan suatu hal yang salah. Kenapa? Karena orang tua saya juga melakukan itu. Dan bagi saya ketika sebuah perusahaan harus membuka plafon pinjaman pada sebuah bank, itu adalah suatu hal yang biasa. Dan kita juga kadang-kadang tanpa kita sadari bagi perusahaan yang tidak terlalu bagus secara tata kelola, membedakan antara hutang milik perusahaan dan hutang milik pribadi tercampur jadi satu. Dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tercampur dengan pengeluaran yang dimiliki oleh pribadi. Inilah yang disebut sebagai side streaming dalam perusahaan. Dan inilah yang biasanya menyebabkan usahanya menjadi bermasalah juga ketika orangnya juga bermasalah. Dan pendapatan perusahaan turun menyebabkan orang-orang yang bekerja termasuk orang yang memiliki jadi ikut bermasalah. Itu bermasalahnya tumpang tindih di sana gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai cara berpikir, bila kita tidak hutang maka tidak kebeli. Maka yang paling basic kita jangan ambil contoh yang sangat sulit bicara mengenai properti. Kita berbicara soal orang yang punya penghasilan katakanlah 5 juta. Naksir membeli iPhone seri terbaru, nggak apa-apa lah ya. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya iPhone seri terbaru berapa harganya gitu ya. Kalau MacBook saya tahu karena saya pengguna gitu ya. Tapi kalau iPhone jujur saya nggak pakai, saya nggak tahu yang 25 juta mungkin nggak dapat iPhone yang terbaru kali ya. Tapi dengan nilai 25 juta, dengan penghasilan 5 juta, kadang-kadang orang punya hitungan matematikanya sangat plain vanilla kalau dalam bahasa orang investment itu. Ya 25 juta bagi 5 ya udahlah saya bisa cicil 5 bulan. Tapi kan sebenarnya nggak mungkin juga. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ya masa pendapatan 5 juta buat cicil 5 juta, hidup sehari-harinya bagaimana? Kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin akan bisa begini kalau ternyata dia pulang dari kantornya dijemput sama pacarnya atau dijemput orang tuanya, kembali ke rumah dia masih numpang sama orang tuanya ya kan, atau dia numpang sama pacarnya, hebat banget gitu ya. Ya dia benar-benar bisa pakai 100% dari uangnya, tapi kan ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi mungkin dia akan bilang ya, tapi nggak mungkin lah saya akan pakai 50%-nya untuk bayar hutang gitu ya. Jadi dia bilang kalau saya bayar 50%-nya 2,5 juta, dari 25 juta berarti saya 10 bulan lunas. Ya, tapi kan tidak mungkin juga yang namanya cicil sesuatu itu tanpa bunga. Banyak orang yang bilang, loh kalau saya pakai kartu kredit kan saya cicilan 3 bulan tanpa bunga. Nggak juga, bukan tanpa bunga, tapi siapa yang membayar bunganya. Jadi, buat kamu semua mungkin juga harus tahu, untuk yang sifatnya adalah 0% 3 bulan, 0% 6 bulan, 0% 12 bulan. Sebenarnya itu akan dibebankan kepada si penjual. Biasanya mungkin around 6 sampai dengan 12% lah itu sebenarnya. Jadi tetap saja akan selalu ada bunga yang dibayar. Kenapa? Ya yang namanya bank itu kan adalah sebuah lembaga keuangan ya, bukan yayasan gitu. Otomatis mereka mencari profit, sehingga kalau dia tidak menjalankan bunga berbunganya, bagaimana orang nabung di sana akhirnya bisa mendapatkan bunga? Nggak masuk akal seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kembali lagi kalau kita bicara mengenai 2.500.000 untuk membayar 25 juta sebuah iPhone dan 10 bulan, apakah cara hitungnya benar atau salah? Orang bilang salah dong, ya kan? Kenapa? Masa 50% untuk cicilan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak di situ, kita sering sekali terjebak pada barang-barang yang mau kita beli, itu terjebak pada aspek keuangan. Namun sebenarnya menurut saya yang perlu dipertanyakan adalah sepenting apa sih lo bisa membeli 25 juta sebuah barang yang mana kemampuan kamu saja untuk cari duit cuma 5 juta. Di mana kepentingannya apa? Ya kecuali dia bilang saya ini adalah seorang fotografer ya.
Dan ternyata kamera iPhone itu bagus sekali dan membuat saya bisa melakukan banyak hal. Bisa pakai sinematografinya oke, saya bisa edit on the spot dengan kualitas yang sangat baik. Dan saya ada klien, ini juga udah bukan bicara mengenai untuk kepentingan pribadi, tapi ada aspek bisnisnya, bener nggak? Oh, saya ini endorse barang, beda. Di poin ini kita harus bisa bedakan adalah atas keperluan pribadi karena saya kepingin selfie-nya bagus, that's it. Atau atas kepentingan untuk bisa meningkatkan saya punya pendapatan. Ketika kita bisa meningkatkan sebuah pendapatan, itu adalah aspek bisnis. Jadi kita tidak bisa campur sarikan, campur padukan dengan konsep, ya saya punya, ya ini apa buat gaya doang, sama saya punya untuk bisa menambah pendapatan saya. Itu bisnis. Kalau cuma buat gaya, itu namanya adalah lifestyle. Jadi kita perlu tanya balik, seberapa signifikan perlu barang ini? Kenapa kamu Ryan perlu MacBook Pro? Oh, karena saya membutuhkan untuk hal-hal seperti ini. Dan sangat berat kalau pakai MacBook Air. Maka saya harus upgrade ke MacBook Pro. MacBook Pro yang M2 akan lebih baik buat saya karena kecepatannya ini dan itu mempermudah pekerjaan saya. Loadingnya jadi seperti ini, kalau error akan begini. Itu aspek bisnis. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau ternyata kepentingannya hanya untuk bisa pakai yang terbaru, hanya untuk kepentingan gaya aja, maka itu berbicara mengenai status sosial, pride, dan harga diri. Nah, inilah yang disebut dengan lifestyle, inilah yang disebut dengan gaya hidup. Dan yang menariknya adalah, kalau ternyata kita cicil 1 tahun, atau bahkan yang 2 tahun, yang hari ini Anda beli, tahun depan sudah muncul seri terbaru loh. Dengan muncul seri terbaru berarti yang hari ini selesai atau bahkan belum selesai sudah harus nyicil yang baru. Berarti ini akan menjadi sesuatu lingkaran setan yang nggak akan berakhir. Gitu. Ini bicara dulu bahwa apakah betul bahwa dengan beli ini itu sebenarnya membuat hidup kita menjadi lebih maju, atau kita ini sebenarnya malah terkena lingkaran setan. Loh, tapi kan malu Pak kalau saya dari pakai iPhone tiba-tiba pakai handphone biasa. Nggak apa-apa juga kok. Ya kan, saya setiap hari jalan kaki di jalanan Jakarta, saya ketemu orang, nggak pernah ada rasa malu. Ya memang saya juga merasa saya bukan siapa-siapa. Dan memang saya juga memang nggak pernah ngerasa ada sesuatu yang lebih dari saya gitu lah. Orang punya kemampuan lebih pintar, emangnya harus juga menjadi orang yang jauh lebih kaya? Ya, kita selalu memulai dari angka 0 start yang berbeda. Ya kalau ternyata dia sudah anaknya orang kaya, dia memang menjadi orang yang jauh lebih maju dari kita, dan mungkin dia lebih beruntung dari kita memang belum mendapatkan kesempatan. Apa yang harus malu? Hidup ini kan yang penting kita bisa melakukan yang terbaik ketika kita mendapatkan kesempatan. Ini jadi seperti orang bikin kuliah motivasi ya, tapi saya nggak akan ke sana sih gitu. Itu hanya untuk konsumsi saya pribadi lah. Nah, saya nggak membeli barang loh, tapi saya ini investasi loh, yaitu adalah beli properti. Banyak orang di bagian ini mulai terkena jebakan. Pertama adalah misalnya kendaraan. Orang berpikir bahwa dengan membeli kendaraan menjadi jauh lebih hemat dibandingkan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu benar dan salah. Coba cari, ada video legend yang ada di dalam RF Channel berbicara adalah kapankah atau apakah saya layak membeli mobil. Ya, gaji berapa yang bisa membuat saya layak membeli mobil? Di situ ternyata kita sadar bahwa membeli mobil itu dengan kita mampu mencicil cicilannya setiap bulan, itu bukan artinya Anda layak untuk membeli mobil. Kenapa? Atau kendaraan yang lainnya. Karena ada aspek biaya-biaya lain yang bukan hanya bayar bensin, tapi adalah biaya servis, biaya asuransi, bayar STNK, dan lain sebagainya. Itu akan tumplek-blek dalam satuan waktu tertentu. Dan jangan lupa nilai guna mobil, seiring dengan mobil itu ngeglinding di jalan, motor itu glinding di jalan, maka nilai itu akan berkurang, yang disebut sebagai penyusutan. Oke, nah kita berbicara yang lebih sulit lagi, yaitu berbicara mengenai properti. Properti ini kadang-kadang orang berpikir dan punya pemikiran. Seperti live pada hari Selasa lalu, saya ingat banget ditanyakan mengenai properti juga. Ya, bagi saya kalau kita misalnya beli apartemen, kalau beli yang sifatnya tanah, landed, kadang-kadang orang lebih bingung lagi. Kenapa? Karena membeli properti yang landed, orang bilang harganya akan selalu naik. Yang naik adalah tanahnya doang. Tapi bangunannya mah tidak. Bangunan itu serba salah. Ditinggalin pun nilainya turun, tidak ditinggalin lebih cepat turun.
Kalau tidak percaya ada bangunan baru, jangan ditinggalin orang, dibiarinin aja. Coba 5 tahun jadi apa waktu masuk. Nah, itulah namanya adalah penyusutan juga. Yang mengalami kenaikan adalah nilai tanahnya. Nah, sekarang kan kita bicara bahwa kalau properti, beli apartemen, ngutang kan nggak salah, harganya akan naik. Contoh, gaji saya 5 juta, properti harganya 250 juta. Saya cicil ke bank 2,8 juta. Ini adalah hitung-hitungan bodoh saja untuk kita melakukan KPA selama 10 tahun gitu ya. Mungkin bunganya around 7%, 8% ya. Pak, mana ada, hidup ini tidak perlu terlalu detail. Kalau kita mau berbicara itu adalah cara berpikirnya terlebih dahulu, tidak perlu go detail gitu ya. Tiba-tiba kalau di-sharingkan begini kayak orang mau mengaudit saya. Nggak perlu begitu. Kita perlu bicara adalah top down-nya dulu gitu ya. Yaitu adalah saya nyicil 2,8 juta tahun depan mudah-mudahan. Nah ini nih, hidup lebih baik, gaji naik, cicilan nggak terasa akan makin ringan ya kan. Saya bisa tinggali apartemen itu, jadi saya nggak perlu sewa lagi, nggak terasa cicilannya lunas. Banyak orang ketika mau membeli properti, cara berpikirnya adalah itu. Yaitu adalah tahun depan mudah-mudahan hidup lebih baik, gaji lebih oke, jabatan makin oke, cicilan terasa makin ringan karena gajinya naik, bisa ditinggalin pula apartemennya, harga propertinya juga naik, nggak perlu sewa lagi, karena kalau beli kan berarti nggak perlu bayar uang sewa kontrakan lagi, nggak terasa cicilannya lunas. Nggak terasa, ini 120 bulan loh, 10 tahun. 120 kali bayar sih lumayan lama ya. 10 tahun itu dari anak brojol jadi 10 tahun usianya udah seperti anak saya, itu sudah kelas 5 SD loh ya. Jadi nggak bisa disebut sebentar gitu. Nah, dengan gaji 5 juta kemungkinan besar cicilan 2,8 juta itu sebenarnya tidak akan di-approve. Kenapa? Karena biasanya bank itu akan kasih cicilan ke orang itu adalah kurang dari 50% dari pendapatannya yang ada setiap bulan. Dan mungkin 40%. Mungkin kalau dalam masa kayak hari ini mungkin 30% gitu ya. Let's say di-approve dulu lah yang 2,8 juta karena banknya ngelihat kita punya kemampuan bayar dan itikat yang bagus. Bank menganalisa berapa pendapatan sekarang dan masa lalu kita loh. Bank juga punya harapan agar kita semakin baik di masa depan. Tapi kita berencana membayar dengan pendapatan masa depan kita loh. Apakah kita pernah sangka bahwa kita akan sakit? Pak, jangan khawatir, ada asuransi. Oke. Apakah akan sangka kalau kita di PHK? Memang ada asuransi atas PHK kerja. Oh, jangan khawatir, Pak. Kalau PHK, saya akan dapat 3 bulan gaji. Ya, kalau di SP, habis itu karena pelanggaran kita tanpa sengaja. Ada teman saya yang tidak sengaja loh. Dia dijebak seseorang dan akhirnya harus keluar. Dan sempat bermasalah dan berurusan dengan polisi. Karena dijebak juga. Dia hilang pekerjaannya, pendapatannya nggak ada. Terus gimana? Ya kita kan selalu berpikir positif ya. Hidup makin baik, jabatan makin oke, pendapatan masih makin baik. Tapi sekarang kalau kita balik, bank menganalisa dengan masa lalu kita. Masalahnya adalah kita membayar dengan masa depan kita. Dan itu 120 bulan loh, 10 tahun ke depan loh. Apakah yakin bahwa 10 tahun tidak terjadi apa-apa? Yang secara notabene yang namanya krisis keuangan itu terjadi dalam waktu 10 tahun sekali secara statistik. Yang kemarin rada molor tuh ya, 2008-2020 baru terjadi masalah. Ya rada prek dikit 2 tahun lah gitu ya, agak salah miss lah gitu hitungannya. Tapi kan tetap masalah. Berapa banyak orang yang terdampak dari pekerjaannya dari kejadian pandemi yang lalu? Banyak banget, teman-teman saya juga. Nah, berarti kita dalam posisi nyicil. Seberapa kuat kita? Yang kita bayar nih cuma 5 juta di separuh, udah bayar, udah pasti nggak punya simpanan dong, karena sisanya kan udah buat biaya hidup gitu ya. Lalu terus tiba-tiba di PHK. Dan ternyata kita udah terbiasa untuk udah bayar cicil, habis itu sisanya dipakai. Bayar cicil, habisnya dipakai. Nggak punya apa-apa di PHK. Hilang kerjaan, hilang properti. Ya kan? Hilang tempat tinggal. Makin parah nih. Kenapa? Hilang kerjaan, oke lah. Hilang properti, malu luar biasa sama tetangga. Nah, habis itu udah hilang propertinya, ya nggak punya apa-apa. Dan biasanya orang bilang gini, lupa kan kalau waktu dijual. Iya, tapi kan ketika dari punya properti sampai jadi nggak punya properti itu lebih baik tidak pernah punya kalau menurut saya. Ya, saya pernah bilang, ada yang mengatakan begini. Orang itu kalau miskin terus, nggak apa-apa. Ya, yang oke adalah miskin jadi kaya, oke banget. Yang paling masalah adalah miskin, dia kaya dan balik miskin. Itu lebih sakit.
Ya, kalau miskin kaya, habis itu kaya terus nggak apa-apa ya. Kalau kaya jadi miskin juga ya lebih kacau juga sih gitu ya. Ya tapi tetap apapun yang dari positif dan jadi nol jadi minus itu yang lebih sakit daripada posisinya minus terus. Karena dia tidak pernah merasakan gitu kan. Oke, kita coba lanjut ya. Loh, saya beli investasi, ya oke properti. Terus kan benar, ini bisa punya, harganya naik, hemat nggak perlu sewa. Hemat? Hemat beneran, emang sudah dihitung. Kalau kita bicara adalah uang ke uang, banyak hal yang mungkin kita miss di sana. Kenapa? Karena misal contoh ya, kalau kita dengan punya uang 5 juta, saya selalu bilang ya, mau beli properti gitu ya. Biasanya tempat kerja sama properti yang dimilikin, dan karena dibayar dengan kemampuan kita bayar pada saat itu, biasanya kita terlempar keluar jauh dari tempat kita bekerja. Tempat kerja mah di tempat pusat, tapi rumah di satelit pinggiran belok kiri misalnya. Jauh sekali. Tapi kan apa-apa kan punya. Betul. Oke, lebih hemat. Nggak perlu ngontrak, betul. Tapi apakah pernah hitung mengenai jarak? Berhitung mengenai waktu. Karena waktu itu adalah uang. Time is money kan. Ya, Warren Buffett pun mengatakan itu. Emang mau ngalahin Warren Buffett nggak juga toh? Nah, saya juga sih nggak gitu ya. Tapi memang betul bahwa waktu itu menjadi suatu elemen yang tidak bisa diputar kembali. Berapa banyak waktu dikorbankan, dan waktu biasanya akan mengorbankan kesehatan juga. Ini nggak kehitung dalam bentuk uang yang dianggap lebih hemat dengan tidak ngontrak gitu ya. Ryan jadi ngusulin orang ngontrak, nggak ngusulin kayak begitu gitu ya. Tapi ya ini adalah sesuatu yang terjadi dalam sekitar kita. Kalau kita tidak sadar, once kita sudah cicil, kita diborgol 10 tahun loh. Lebih baik sadar dulu dengan segala konsekuensinya, karena ketika diborgol jadi tahu. Dibandingkan diborgol tanpa sadar, bener nggak gitu ya? Ini kan seperti orang kena hipnotis dan gedam kan? Ini lebih baik kita sadar gitu. Nah, pernah berhitung dengan kesenjangan antara properti yang kita miliki dengan properti idaman yang kita inginkan itu jauh nggak? Tadi ngomong waktu, sekarang mengenai keinginan. Properti itu kalau kita hitung dengan kemampuan, biasanya sama yang kita inginkan itu jauh. Kenapa? Ya, akhirnya kalau kita mau dekatkan, itu kita trade off, kita barter dengan jarak. Misal, saya kepingin yang 3 kamar, luasnya sekian, 2 lantai gitu ya. Misal, dengan budget yang saya miliki, misal ya. Dapat, tapi bukan di titik ini, tapi di titik ono gitu. Nah, itu tuh terjadi. Gitu. Atau udah di titik ono pun nggak sesuai spek. Gitu. Biasanya akan terjadi seperti itu. Pernah nggak berhitung dengan keadaan seperti itu? Nah, kalau kita sewa, kalau kita kontrak, itu dengan spek yang kita miliki, mungkin nggak disunuh, tapi cuma separuhnya jaraknya, gitu ya. Dengan yang kita inginkan, mungkin dari 3 kamar, 2 lantai, luas tanah 200, jadi 3 kamar, 2 lantai, luas tanah 175 atau 150. Lumayan, ya lumayan gitu. Nah, 90% saya pernah bertanya kepada teman-teman di sekitar saya, keluarga saya juga, sebenarnya puas nggak sih dengan tempat tinggal mereka saat ini? Entah dia mau cicil, mau apa, pokoknya yang jelas yang beli sendiri, jangan ini dibeliin bapaknya tuh, jangan ngomong dah, itu udah beda ceritanya gitu ya. Dia puas nggak gitu? Dia ternyata enggak, mereka nggak puas. Ya, tapi selalu bilang, loh terus kalau nggak puas kenapa? Ya udah nyicil, belum selesai. Anak udah nambah 2, ya kan? Rumah makin penuh, ya kan? Barang makin banyak, nggak bisa muat. 1, gitu ya. Yang kedua, puas nggak? Aduh nggak, ya kan? Kenapa? Oh iya, perlunya tambah gede, ya kan? Aduh, ternyata dari sini macet. Aduh, dari sini ternyata jauh. Aduh, ternyata saya harus pindah kantor, sehingga jadi nggak masuk akal jaraknya, gitu ya. Ya, biasanya aspeknya bukan aspek uang juga, aspek teknis, kejauhan, kualitas bangunannya ternyata jelek, ya kan, kurang luas, kurang lantai. Loh, kalau namanya kualitas bangunan jelek, waktu sewa kan enak. Ih jelek, pindah ah. Ih jelek, komplain ah. Enak gitu. Pak, ini kayak orang mau ngomongin mengenai lebih baik ngontrak. Enggak begitu cara berpikirnya. Kita tidak melulu mengenai kalau kita nggak punya uang, ini poinnya adalah kalau kita nggak punya uang, kita nggak pernah mampu beli, itu kata-kata itu membuat kita fokusnya adalah aspek keuangan saja. Padahal aspek lain itu juga mewarnai dalam kita memiliki sesuatu loh. Dan
itu tidak bisa diajari kepada diri kita sendiri karena kita belum pernah mengalami. Oleh karena itulah perlu punya teman, perlu punya suatu komunitas yang men-sharing hal ini dengan terbuka. Kenapa? Karena banyak orang itu yang suka menjerumuskan orang lain. Gitu loh. Lah ya, contoh sederhana. Maaf ya, sekali lagi yang saya juga gini. Kapan nikah? Ini kata-kata yang menyebalkan gitu loh. Sebenarnya kita harus bisa sharing kepada orang lain bagi yang sudah menikah, pros and cons dalam pernikahan. Apa yang salah dan apa yang benar, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu dan mungkin waktu kita menikah, yang sudah menikah lebih dulu, kita tidak lakukan. Nah, poin ini tuh tabu. Atau kedua memang sengaja, rasain lu ntar. Ini yang lebih ngeri kalau kata-kata yang kedua. Oke, nah, loh, saya beli investasi loh, ini properti loh, lebih murah dari sewa. Yang benar, sudah pernah dihitung dengan skema lain belum? Inilah kenaikan harga properti dalam beberapa daerah, ya. Ya, memang ternyata properti naiknya cukup kencang. Dan makanya banyak orang akhirnya tidak mampu membeli properti. Jangan khawatir, masalah ini bukan terjadi di Indonesia saja. Lebih gila di Jepang, lebih gila di Hong Kong, lebih gila di Singapura. Ya, jadi ini adalah sesuatu sebenarnya ketika nanti Anda melihat data, Anda akan bilang pantesan orang KPR, tapi bukan itu maksudnya. Lihat begini. Kita buat skema dulu yang lain lah ya. Kita buat skema penghasilan 5 juta, biasanya kelas properti yang menjadi impian itu dalam beberapa pengamatan saya 2-3 kali dari properti yang dia mampu beli secara mencicil di bank. Seorang dengan pendapatan 5 juta itu punya kemampuan mencicil 2.500.000, maka untuk cicilan 10 tahun dengan bunga fix 8%, kisaran propertinya adalah 200 sampai 225 juta. Kalau nggak ngerti poin ini, ya memang ini poinnya lebih panjang ya. Kalau nanti Anda mau baca di sini, Anda mesti baca buku saya, judulnya adalah Bangun Kekayaan Investasi Properti, gitu ya. Maka properti idaman pada saat itu antara properti 400 sampai 675 juta. Jadi kemampuan purchase power seseorang dan udah purchase power ngutang pula 10 tahun, itu di 200 juta propertinya. Yang lucunya adalah impian properti dia itu ternyata yang di 600 juta. Berarti kan ada selisih 3 kali lipat yang nggak bakal mampu dong. Kenapa? Lah ya kalau yang 200 juta cicilan 2,5 juta, berarti yang 600 juta cicilannya yang 7,5 juta. Gajinya 5 juta, piye caranya mau nyicil dengan yang 7.500.000 ya nggak mungkin gitu kan? Ya kan? Nah, maka properti idaman pada saat itu adalah 400 sampai 675 juta. Karena tidak suka berhutang, misal ya, saya akan tetap bilang, oke lah, saya mah nggak perlu punya deh, tapi yang penting saya mau gabungkan dengan instrumen investasi. 1 juta saya kontrak, 1,5 juta setiap bulan saya investasikan. Pertanyaannya, bila dalam waktu 10 tahun saya investasi 1,5 juta, apakah saya di tahun ke-10 bisa membeli properti idaman, ya kan? Dan juga apakah bisa membeli dengan kondisi harga yang 400 sampai 600 juta udah naik? Juga saya nggak tahu. Let's say mungkin dalam 10 tahun harga propertinya mungkin jadi 1,5 miliar gitu ya, atau 1,8 miliar, biasanya 3 kali lipat gitu kan. Apakah mungkin gitu ya? Coba kita cari ya dari datanya. Oke, saya punya modeling yang saya buat secara historis ya. Mari kita coba lihat. Kalau dengan 1.500.000 per bulan, lalu kita tempatkan pada deposito, membeli saham di Bursa Efek Indonesia, membeli emas, membeli dolar ya, dan termasuk membeli Bitcoin. Dan jangan salah sangka ya, kata ditulis Bitcoin di sini membuat Anda disuruh beli Bitcoin, tidak. Tapi kita kan coba untuk memplotting sebenarnya target utamanya gini ya. Kalau 600 juta menjadi target kita dengan 1,5 juta, di mana 1 jutanya sudah kita keluarkan sebagai biaya, 1,5 juta. Itu apakah benar dalam 10 tahun kita bisa mendapatkan berapa sih? Misalnya kita akhirnya bisa mendapatkan properti idaman kita yang 600 juta, yang padahal 10 tahun yang lalu 600 juta. Berarti kalau hari ini nggak mungkin dong gitu ya. Tapi kita kepengen tahu nih, kita bisa sprint sejauh mana sih dengan sabar? Betul nggak? Sprint sejauh mana sih dengan sabar?
Ya, coba ya, kita lihat ya. Ternyata ini adalah investasi 1 tahunan, tidak menjadi ruang lingkup pembahasan kita. Investasi 3 tahunan tidak menjadi ruang lingkup pembahasan kita. Investasi 5 tahunan juga tidak jadi ruang lingkup pembahasan kita. Dan di sini adalah investasi 10 tahunan. Dan datanya sangat tipis sehingga saya tidak bisa modeling dengan rentang waktu yang lain. Ternyata kalau kita cuma nabung, memang statement si bapak yang menghubungi Pak Yosi Girsang itu betul bahwa 1,5 juta itu di modeling kita cuma jadi punya 180 juta. Di mana harga properti yang 10 tahun yang lalu 600 juta yang menjadi impian kita pun tidak tercapai. Betul ya? Kita cuma bisa membeli yang 180 juta mendekati dari properti yang kita miliki di 10 tahun yang lalu sudah kita tinggali. Kalau ngutang. Betul nggak? Betul ya? Dengan nabung. Dengan saham bisa? Nggak bisa juga 200 juta. Dengan emas bisa? Nggak bisa juga. Cuma 237 juta. Beli dolar? Nggak bisa. Lu jangan tanya deh kalau Bitcoin aneh memang. 120 miliar. Ya ini bukannya jadi miliuner nih udah seper 10 triliun gitu ya. Jadi udah hebat. Tapi lah ya, semua orang apakah akan pergi Bitcoin berani terus-menerus dengan hanya punya uang 1,5 juta lalu diinvestasikan ke Bitcoin di tahun 2012? I don't think so. Oke. Jadi di sini ada orang bilang gini. Orang kalau melihat begini, dia bisa bilang begini. Ryan, kalau saya lihat-lihat ya, ternyata dengan saya investasi 10 tahun dengan cara-cara yang normal, nggak bisa juga. Saya punya juga propertinya. Betul? Ya, Anda akan bilang begitu dong. Betul nggak? Ya kalau gitu, ya mendingan saya beli aja 10 tahun yang lalu. Ya kan? Seenggak-enggaknya saya punya. Seenggak-enggaknya saya punya. Betul nggak ya? Kata-katanya mau keluar di situ kan. Ya, kalau menurut saya ya, ini nyata terjadi. Orang yang mencicil dengan statement itu, dia miss beberapa hal kesempatan dalam hidupnya. Kenapa? Ketika kita, contoh ya, kita baru nyicil 3 tahun. Bayangkan Anda baru nyicil 3 tahun. Dan mungkin kenaikan gaji kita tahu lah, mungkin 3%, 4%, 5%. Ada perusahaan yang gajinya naik 10% tapi penerimaan awalnya kecil. Oke. Ternyata dia baru 3 tahun, tiba-tiba ditawari kerjaan tempat lain yang mungkin kenaikan gajinya 40%. Betul ya, 40%. Tapi dia jadi maju mundur karena dia takut. Di situ ada masa percobaan 3 bulan dan ternyata job desk-nya jauh sekali dari yang dia kuasai hari ini. Sepertinya juga iklim dan etos kerjanya nggak terlalu oke. Apakah dia akan ambil? Apakah dia akan ambil? Satu, dia mungkin takut cicilannya masalah. Yang kedua, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Ya kalau dia single, nyicil pula ya mestinya lebih aman. Tapi apakah akan berani ambil? Belum tentu loh. Akhirnya apa? Ya tidak bisa mengambil peluang. Banyak orang sebenarnya ketika dia cicil itu banyak peluang yang terlewat. Dan yang kedua adalah dia tidak bisa cukup uangnya untuk berinvestasi. Karena apa? Karena uangnya habis untuk nyicil. Tapi kalau kita pikir lagi begini, Ryan, toh pada akhirnya setelah 10 tahun, saya juga cuma punya uang 200 juta. Ya, tapi setidak-tidaknya Anda memiliki uang yang 200 juta. Loh, Ryan, yang saya beli 200 juta tadi, itu bukankah nanti di tahun ke-10 harganya akan naik? Kita selalu bermain dengan sudut pandang itu. Ya, betul juga sih, bisa jadi. Tapi apakah Anda siap untuk menjual tempat tinggal Anda? Kalau Anda jual, Anda akan pindah kemana? Teknisnya kadang gampang. Ya, teknisnya adalah kadang gampang. Nggak apa-apa, ini saya jual, nanti saya akan pindah di sana, nanti saya akan tinggal dengan tempat yang lebih bagus. Kadang nggak segampang itu juga, gitu. Ya, anak sudah sekolah tepat di pinggirnya lah, inilah, itulah. Ya, akhirnya banyak hal yang membuat kita banyak yang quote-unquote terborgol, gitu ya. Jadi, kita sulit untuk mencapai quantum leap dalam bahasa breakthrough lah dalam bahasa orang, itu ya karena cicilan-cicilan kita. Ya, ini memang berbeda cara berpikirnya, ya. Toh saya juga akan tanya, loh memang masa selama 10 tahun investasinya selalu 1,5 juta?
Waktu Anda ternyata betul yang namanya pendapatan nambah 40% karena pindah tempat dengan gaji yang lebih tinggi. Ya kenapa nggak investasi lebih banyak? Kita banyak bermain dengan asumsi di sini. Yang kalau kita hitung secara angka, ya betul kita tidak bisa mencapai. Meskipun ada, tapi itu kan tidak bisa jadi ukuran bahwa satu keberhasilan itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan bagi semua orang. Itulah yang dijual para motivasi-motivator itu, kalau misalnya ada satu hal yang berhasil dianggap sebagai success story untuk bisa diduplikat kepada semua orang. Nggak gitu juga kali kalau menurut saya. Jadi ini memang nggak gampang. Saya pribadi, satu hal yang penting dari saya ya, perkara hitungan angkanya betul atau tidak, hutang itu sebenarnya perlu dilakukan oleh orang yang paham baru bisa beres hutangnya. Yang lucu adalah banyak orang mengawali kehidupan dia dalam sehari-hari bukan dengan mengerti keuangan dan investasi, tapi mengerti bagaimana caranya berhutang. Dan itu biasanya akan mulai banyak salah jurusan dan salah arah. Kalau dia sudah berinvestasi dan juga paham mengenai keuangan, hutangnya nggak terlalu masalah. Karena dia mengerti bagaimana menggunakan ini sebagai leverage atau daya ungkit itu sendiri. Ya, ini adalah topik yang agak sedikit muter dan jelimet, saya tahu nggak gampang. Namun semua ini pernah saya jalani, tapi akhirnya pada hari ini saya berada pada sisi orang yang tidak suka menggunakan leverage berlebihan alias hutang berlebihan. Bukan berarti tidak menggunakan hutang sama sekali, tapi yang jelas adalah dengan Anda berhutang, Anda sebenarnya telah memborgol diri Anda untuk berani mengambil kesempatan yang lebih besar lagi. Biasanya seperti itu. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.